Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Piala Dunia U17. Presiden Jokowi keluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2023 tentang Piala Dunia U17. Jadi dalam kepres ini Presiden membagi dua panitia untuk Piala Dunia U17, yakni panitia pengarah dan panitia pelaksana. Untuk panitia pengarah ini isinya 21 menteri, mulai dari Mendikbud sampai Menteri PNBB. Intinya di panitia ini semuanya diisi oleh menteri termasuk Kapolri, Panglima TNI dan juga dari KPK. Nah, ada KPK juga yang dilibatkan. Kayaknya Presiden benar-benar mewanti-wanti ya soal Piala Dunia ini. Sementara untuk panitia pelaksana dipimpin oleh Menpora dan Menteri PUPR serta PSSI. Padahal ini cuma Pildun U17 loh. Gimana kalau Pildun senior ya? Bisa-bisa seluruh menteri dikerahkan nih. Wajar sih. Piala Dunia itu membawa nama negara. Kalau sukses Indonesia yang bagus. Kalau jelek ya Indonesia yang buruk. Apalagi ada duit yang sangat gede di Piala Dunia yang otomatis membuka jalan bagi para mafia dan koruptor yang bisa berenang di dalam acara ini. Jurnalis kawakan yang juga seorang presenter yang juga aktivis hukum Najwa Shihab resmi ditunjuk jadi salah satu anggota Satgas Anti Mafia Bola. Najwa masuk dalam anggota independen. Jadi di Satgas Anti Mafia Bola yang baru ini nggak semuanya diisi oleh pihak Polri. Ada juga dari pemerintah, yakni dari KPK, ada dari TNI dan dari PSSI, dan ada dari independen dan masyarakat. Untuk independen sendiri, selain Najwa Shihab, ada aktivis lain seperti Akmal Mahari yang jadi anggota Satgas ini. Awalnya Najwa ini ragu masuk ke Satgas, sebab yang udah-udah aja Satgas ini nggak berkutik jika harus memeriksa anggota PSSI, apalagi memeriksa ketum PSSI. Tapi menurut Najwa, ketika PSSI memberikan kebebasan bagi Satgas Anti Mafia Bola buat memeriksa siapa saja termasuk ketum PSSI dan para menteri, dan Satgas yang baru ini pun diberikan wewenang oleh Presiden buat memeriksa para pejabat baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan negara, inilah yang membuat Najwa Shihab akhirnya mau ikut dalam Satgas ini. Nah, gimana sob komentarnya? Buat kami, jujur ya, kami sih udah tahu ya, sebab dulu sebelum diumumkan memang udah ada tawaran pada Najwa Shihab. Bahkan bukan cuma jadi Satgas loh. Dulu itu Najwa ini ditawari buat nyalonin diri jadi waketum PSSI, tapi terganjal regulasi sebab Najwa ini belum berkecimpung di sepak bola. Ya kami sih setuju-setuju aja ya Najwa Shihab jadi anggota Satgas Anti Mafia Bola, asal jangan Akmal Marhali. Tapi kenapa ada Akmal di situ ya? Akmal ini pengamat bola tapi nggak tahu bola. Nah, patut ditunggu nih siapa ketua Satgas Anti Mafia Bolanya dan apakah berani memeriksa mafia nomor 1 di PSSI, dan apakah Najwa berani membongkar sarang tikus di PSSI yang dimulai dari memeriksa Komdis PSSI. Ingat, Komdis PSSI adalah salah satu sarang tikus di PSSI dan kita akan lihat seperti apa hasilnya. Oke, kemarin kan sempat beredar video tentang dua punggawa timnas yang lakukan live di TikTok, yakni Arkan Fikri dan Marcelino Ferdinand. Nah, di dalam video tersebut, Lino ini nanya sama Arkan, apakah bonus AFF sudah cair? Tapi dijawab oleh Arkan, belum. Kan, AFF udah cair kan? Apa? AFF udah cair nggak? AFF udah cair kan? Belum. AFF belum cair, mau AFC cair lagi. Miskin dulu, miskin. Nah, video ini sempat viral dan jadi polemik di kalangan para netizen termasuk dari klub juga. Netizen mengatakan giliran ambil pemain dari klub ngotot sampai ribut sama klub, tapi giliran udah dikasih pemain nggak dikasih apa-apa, dan berbagai komentar lainnya. Inilah yang sering kami bahas, realita pemain timnas. Nggak peduli berapa kali PSSI rombak susunan, tapi hal miris kayak gini udah sering terjadi, khususnya di ajang yang dibikin oleh AFF dan AFC. Makanya kenapa para klub ini ogah melepas pemain ke timnas di ajang AFF?
kayak SEA Games dan juga Asian Games. Ya karena itu AFF ini bobrok. Ini AFF yang bobrok atau PSSI-nya nih? Menanggapi hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir memberikan pembelaan. Menurut Eto, dua pemain ini cuma bercanda. Sebab menurut Eto, dua pemain ini memang sangat dekat dan sering bercanda. Eto mengklaim jika bonus AFF sudah cair, sedangkan yang belum cair itu cuma uang saku dan bonus dari negara. Sebab itu prosesnya panjang. AFF 23 belum cair katanya, Pak. Itu udah, mereka cuma bercanda-bercanda, kan kemarin dikontak juga sama Pak Marji. Jadi itu hanya uang saku yang dalam proses. Ya memang uang saku itu biasanya ada proses. Kalau bonus lebih gampang, cashnya langsung depan. Tetapi kalau bonus dari negara seperti Asian Games ini juga perlu proses panjang. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Yang pertama, pemain nggak akan ngomong kalau nggak kejadian yang sesungguhnya yang diomongin. Artinya emang bener dong para pemain timnas ini belum dapat bonus, dan ini patut diketahui nih, bukan cuma mereka yang alami, tapi hampir dari tahun ke tahun pun ya kayak gini. Nggak peduli siapapun ketumnya, para pemain yang dipanggil ke timnas ini jarang dapat bonus. Kalaupun dapat bonus juga itu nggak seberapa dan itu lama nungguin prosesnya. Bahkan dulu lebih parah, pemain mau berangkat internasional aja harus beli tiket sendiri loh. Yang kedua, Eto ternyata ketakutan cuy, takut belangnya ketahuan, ngoceh sana sini, inilah itulah, seolah-olah PSSI di zamannya ini yang paling bagus dengan nyuruh orang-orang buat ngebagusin PSSI dan dirinya. Tapi ternyata kebongkar juga. Ya mungkin aja bukan Eto yang kayak gini ya, tapi ya kami bilang, sering banget bilang ya, di Esko PSSI ini 80%-nya muka lama, yang artinya kerjanya pun masih yang kayak dulu. Yang ketiga, ini sekaligus menjawab kenapa pemain itu sulit dilepas klub ke timnas, apalagi di ajang AFF. Kalau PSSI bilang klub yang nggak mau lepas pemain, nggak juga sepenuhnya benar. Kenyataannya pemain pun kebanyakan ogah main di ajang yang bukan gelaran FIFA atau gelaran AFF. Jadi gini loh, pemain bola itu pada dasarnya ya, tujuan utamanya itu adalah dipanggil ke timnas. Tapi mereka ini lebih senang dipanggil kalau timnas ini main di ajang resmi. Sebab hasilnya jelas dan kesejahteraan pun jelas. Lah kalau bukan agenda FIFA ya kayak gini ya, kayak Tarkam lah. Tarkam kan main mah keras dan habis-habisan, tapi kesejahteraan ya amburadul. Kita ke berita klub. 1 Oktober. Tanggal ini akan jadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia. Sebab di tanggal inilah terjadi tragedi yang membuat pilu seluruh bangsa. Cuma gara-gara politik kejam dan konspirasi bangsat, akhirnya 135 nyawa pun hilang. Para korban Kanjuruhan meminta tanggal 1 Oktober ini dibuat tanggal merah dan meliburkan seluruh kegiatan terutama di sepak bola. Bicara 1 Oktober, tragedi ini terjadi di laga dua tim rival, yakni Arema versus Persebaya. Maka di laga pekan ke-13 antara Persebaya versus Arema, sorotan pun akan tertuju di laga ini. Bahkan pihak pemerintah akan turun tangan mengawasi laga ini dengan kerahkan Menpora dan sejumlah menteri untuk mengawasi laga ini. Bahkan FIFA pun akan datang menyaksikan laga ini. Ini tugas yang berat bagi Panpel Persebaya dalam menghandle laga ini. Sebab jika di laga ini ternyata ada supporter tim tamu, habislah Persebaya. Padahal kita tahu pasti ada saja oknum yang nekat datang dan mengaku supporter tim tamu, baik itu lantaran dendam pribadi maupun ada oknum yang menggerakkan agar supporter tim tamu ini hadir di laga ini. Intinya Persebaya diambang kehancuran atas laga ini. Oknum yang dendam bisa saja ingin Persebaya ini alami hal yang sama seperti yang dialami oleh Arema. Dari Persija Jakarta, pihak Persija kabarnya resmi ajukan tawaran pada Barito Putra untuk bisa memboyong penyerang Barito Putra Gustavo Tocantins. Tocantins digadang-gadang jadi pengganti Marco Simic di Persija.
Kami pun coba menelusuri kebenaran rumor ini. Menurut pihak Barito memang benar ada tawaran dari pihak Persija untuk Tocantins, tapi Tocantins sendiri masih terikat kontrak di Barito hingga Mei 2024. Tapi jika tiga belah pihak setuju, ya Barito setuju melepas Tocantins ke Persija. Tiga belah pihak tersebut adalah pihak Tocantins, agen Tocantins, dan Persija. Untuk Simic sendiri kabarnya akan dipinjamkan entah itu ke klub Liga 1 ataupun ke klub Liga 2. Dari Persib Bandung, Komisaris PT PBB Haji Umumutan merespon tentang video viral seorang oknum di Jakarta yang memaksa seorang kuli bangunan untuk mencopot kaos yang dipakainya dan menginjak kaos tersebut. Jadi sempat beredar video ada seorang pemuda menghampiri seorang kuli bangunan yang memakai jersey Persib tahun 2014. Orang ini membentak si kuli dan memaksa kuli ini mencopot baju yang dipakai, dan lebih parah lagi, oknum ini mengambil jersey tersebut dan menginjaknya. Umumutar meminta kasus ini ditindaklanjuti sebab bukan cuma masalah jersey dan logo Persib yang diinjak, tapi oknum ini pun sudah melanggar hukum. Lalu hukum apa saja sih dan pasal apa saja sih yang dilanggar? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya setiap warga negara berhak mengemukakan pendapat dan memakai atribut yang tak melanggar peraturan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yakni tentang hak asasi manusia, yakni soal ancaman teror maupun kekerasan fisik dan properti. Yang ketiga, Undang-Undang ITE Pasal 315 KUHP tentang penghinaan terhadap orang lain dan badan tertentu dan hak milik orang lain, termasuk logo dan atribut serta properti orang lain. Tiga undang-undang ini bisa dijeratkan pada si oknum, dan ini jika digabungkan sanksinya itu nggak main-main. Pidana kurungan selama kurang lebih 3 tahun dan denda kurang lebih 600 juta rupiah. Buat kami, ini tindakan goblok. Bukan lantaran dia tuh orang Jakarta loh ya. Tapi coba deh pikir secara akal sehat. Ini kan si kuli cuma kerja. Dia bukan lagi nonton bola dan bukan lagi ngedukung klub. Dia ini cuma pakai baju itu buat ngelindungin tubuh dia dari panas. Kok yo dianggap musuh sih? Ini yang sering kami bilang. Fanatik boleh, goblok jangan. Ya jelas orang goblok lah. Dan fix orang ini nggak pantas disebut supporter. Ini oknum pantasnya disebut kriminal. Jadi wajar kalau pihak Persib ini geram. Secara logika gini deh, tim mana sih dan pendukung tim mana sih yang rela logo klubnya diinjak-injak? Kalaupun dibalik logo Persija yang diinjak, apa supporter Persija nggak marah tuh? Nah, kita akan lihat nih seperti apa tindakan selanjutnya dari PT PBB. Apakah akan lanjut dibawa ke jalur hukum atau gimana nih? Dari Bayangkara FC, jelang duel melawan Persib Bandung, Bayangkara FC membuat kejutan, yakni mencoret Emral Abus sebagai pelatih kepala dan menggantinya dengan mantan pelatih Persib, Mario Gomez. Hal ini diungkapkan CEO Bayangkara FC, Sumarji. Gomez sendiri saat ini menganggur, jadi pas ya keputusan Bayangkara FC untuk menunjuk Gomez. Emral Abus sendiri kabarnya akan jadi direktur teknik di Bayangkara FC. Wow, kejutan banget nih. Welcome back Abah Gomez.